sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Elizabeth Purba, NIM 2101011128. Saya dari grup D. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori belajar behavioristik untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Dr. Bapak Baginda Sitompul MPDK. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya mulai dari pengertian belajar behavioristik, di mana belajar menurut behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar tentang sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Kita bisa ambil sebagai contoh, jika siswa belum dapat membaca, padahal dia sudah berusaha belajar dengan tekun, dan guru juga sudah mengajarkan dengan keras, maka pada dasarnya dia belum dianggap belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru pada siswa, yang misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang behavioristik, terlebih dahulu kita bahas asal mula dari teori belajar behavioristik ini. Teori belajar behavioristik berangkat dari aliran psikologi behaviorisme yang menyimpulkan perilaku manusia bisa dibentuk menjadi baik atau buruk oleh lingkungan. Nah, tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Sondike, Watson, Flackford, Edwin Guthrie, dan Skinner. Pada dasarnya, para penganut aliran behavioristik setuju dengan pengertian belajar di atas. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, kita akan bahas secara bertahap tentang teori belajar ini. Menurut para ahli, yang kita mulai dari pendapat Edward Lee Sunday, di mana belajar menurut Sunday yaitu proses interaksi antara stimulus dan respon. Di mana stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan maupun tindakan. Nah, dari definisi tersebut, maka teori belajar menurut Sunday, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat terwujud konkret, yaitu yang ada diamati atau tidak dilihat. Dari gambar sederhana ini, bahwa proses pembelajaran itu terjadi diawali dengan adanya stimulus, kemudian adanya respon. Respon ini nanti pada akhirnya akan memberikan penguatan kepada proses yang sedang berlangsung. Baru, belajar menurut Sunday ini juga disebut dengan teori koneksionis, karena belajar merupakan teori paling awal dari rumpun behaviorisme. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat pada mulanya banyak didominasi oleh pengaruh Sunday. Nah, teori belajar menurut Sunday disebut connection karena belajar merupakan proses dari pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Nah, teori ini sering juga disebut teori trial and error karena dalam proses eksperimennya Sunday mengalami
proses trial and error berkali-kali sampai ditemukan teori yang dapat disimpulkannya. Kemudian untuk teori Sunday melakukan eksperimen menggunakan hewan, di mana hewan itu bisa kita ambil contohnya seperti kucing. Untuk mengetahui fenomena belajar, Sunday melalui mempelajari pembelajaran dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap hewan, di mana hewan-hewan yang berada pada situasi yang bermasalah mencoba untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya mendapat makanan, mencapai tempat yang dituju. Dari banyaknya respon yang mereka lakukan, mereka memilih satu, yaitu menjalankannya dan menerima akibatnya. Maka sering mereka membuat respon terhadap sesuatu stimulus. Makin kuat respon tersebut, maka menjadi terkoneksi dengan stimulus. Koneksi-koneksi terbentuk secara mekanisme melalui perulangan persepsi dari pikiran yang sadar tidak diperlukan. Sonic Sunday menyadari bahwa pembelajaran manusia lebih kompleks karena manusia terlibat dalam tipe-tipe pembelajaran lainnya yang memerlukan pengkoneksian ide-ide, analisis, dan penalaran. Nah, secara garis besar, teori koneksionis dapat dijelaskan dengan satu kesimpulan, di mana bahwa belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan atau ikatan atau asosiasi, atau juga koneksi netral yang kuat antara stimulus dan respon. Perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan trial dan kegagalan atau error terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri belajar dengan trial and error yang pertama itu ada motif pendorong aktivitas, kemudian ada berbagai respon terhadap situasi, dan yang ketiga ada eliminasi respon-respon yang gagal maupun salah, dan yang keempat ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Nah, ide-ide dasar Sunday mengenai pembelajaran diwujudkan dalam hukum latihan dan akibat. Hukum latihan terdiri dari dua, yaitu hukum kegunaan dan hukum tidak guna. Di mana hukum kegunaan atau law of use yaitu sebuah respon terhadap sebuah stimulus memperkuat koneksi keduanya. Hukum yang kedua yaitu ketidakgunaan atau law of discharge, di mana ketika respon tidak diberikan pada sebuah stimulus atau kekuatan koneksinya menjadi menurun atau dilupakan. Makin panjang interval waktu sebelum sebuah respon diberikan, makin besar penurunan kekuatan koneksinya. Nah, hukum belajar Sunday yang pertama yaitu law of exhaustion, di mana belajar akan berhasil apabila banyak latihan maupun ulangan hukum. Nah, hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa hubungan antara keduanya berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu office, di mana belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu law of readiness, di mana belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, dari hukum tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran membutuhkan adanya latihan untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, pemberian ulangan berupa tes yang diberikan oleh guru itu merupakan implementasi dari hukum ini. Kemudian ada juga 4 hukum tambahan yang dikemukakan oleh Sunday. Di samping ketiga hukum utama yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu yang pertama law of multiple, di mana respon yang tepat. Yang kedua yaitu law of attitude, yaitu proses belajar dapat berlangsung apabila ada kesiapan mental yang positif dan siswa. Dan yang ketiga yaitu law of particle activity, di mana individu dapat bereaksi secara selektif terhadap
kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Individu dapat memilih dan mendasarkan tingkah lakunya kepada hal-hal pokok dan meningkatkan hal-hal yang kecil dan yang terakhir yaitu law of response by analogy, yaitu individu cenderung mempunyai reaksi yang sama terhadap situasi baru yang mirip dengan situasi yang dihadapinya. Teori yang kedua yaitu teori belajar yang disampaikan oleh John Rawls Watson, di mana belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Nah, ini tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum, karena tidak dapat diamati teori ini. Dan yang teori yang ketiga yaitu yang disampaikan oleh Edwin Wright, di mana menurut Guthrie bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon itu bersifat lebih tetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Nah, Guthrie juga percaya bahwa hukuman memegang peranan yang penting dalam proses belajar, yaitu hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun, setelah Skinner mengemukakan dan mempopulerkan pentingnya pengataan dalam teori belajarnya, maka hukum tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Dan berikutnya yaitu kita akan bahas tentang kelemahan teori behavioristik. Nah, di mana teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Sebabnya banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Nah, kita bisa ambil contohnya seperti seorang siswa yang diberikan hadiah berupa uang, di mana uang itu diberikan berkali-kali atas prestasinya. Maka belajar yang diraihnya di mana dia tidak merasakan ada lagi uang itu sebagai sesuatu yang memuaskannya apabila jumlah uangnya sama atau bahkan lebih kecil, sehingga hadiah yang ia terima tersebut tidak lagi menyebabkan dia untuk bersemangat untuk meraih prestasi yang baik. Namun, disinilah persoalannya. Ternyata teori behavioristik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini. Namun, kelemahan dari teori behavioristik ini dapat diminisir dengan memberikan stimulus yang berbeda terhadap suatu prestasi yang dicapai oleh siswa, dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan jenis-jenis prestasi yang diraihnya, dan memilih tugas yang sangat berbeda tingkat kesulitannya. Kemudian pandangan behavioristik hanya mengakui adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan antara unsur-unsur yang diamati tersebut. Nah, kelemahan berikutnya yaitu behavioristik juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Lalu bagaimana sih pendapat Skinner terhadap hukuman ini? Nah, Skinner dan tokoh-tokoh lain pendukung teori behavioristik ini memang tidak menganjurkan digunakan hukuman dalam kegiatan belajar. Namun, apa yang mereka sebut dengan penguat negatif atau negatif
reinforcement, di mana cenderung membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi. Kemudian, perbedaan pendapat antara Skinner dengan Guthrie tentang hukuman yang pertama, kita bisa melihat pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Yang keduanya yaitu dampak psikologis yang buruk mungkin akan berkondisi atau menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lama. Kemudian hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain walaupun salah dan buruk agar ia terbebas dari hukuman itu. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadang kala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Nah, Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguatan negatif, di mana yang tidak sama dengan hukuman. Terus kita akan masuk ketidaksamaannya terletak pada akibatnya bila hukuman diberikan atau sebagai stimulus untuk menghentikan respon siswa yang dianggap tidak baik. Sedangkan penguatan negatif diberikan sebagai stimulus untuk mengurangi secara perlahan respon siswa yang dianggap tidak baik, dan ketika respon yang tidak baik itu sudah berkurang, maka guru harus mengurangi pemberian stimulus yang tidak menyenangkan itu. Lalu, aplikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran adalah mana prinsip penerapannya. Yang pertama, di mana pemberian ulangan tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban maupun hubungan antara masalah dengan solusi. Dan yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan atau repetition materi karena dapat membentuk pembiasaan. Nah, dan yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa. Misalnya kita bisa ambil seperti prestasi belajar yang bagus harus dilakukan untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Sebaiknya pembersih stimulus yang tidak menyenangkan terhadap tindakan siswa yang tidak baik, misalnya prestasi belajar yang jelek karena malas belajar, juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi sehingga nilainya lebih baik. Dan yang keempat, di mana pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangkaian penciptaan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, di mana pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Sekian hasil presentasi saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.